bertempatan di ruang E6 dalam kegiatan debat bahasa Indonesia dengan mosi penggunaan bahasa asing menurunkan rasa nasionalisme. Pilihan selaku moderator dan rekan saya. Fatima selaku moderator, tak lupa disamping saya ada notulen, silakan untuk menentukan. Nama saya Rizky Adnuddin sebagai penulis 1 dan saya Saska Zara sebagai penulis 2. Debat hari ini terdiri dari 2 tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Pertama adalah perkenalan. Setiap tim memperkenalkan diri disertai yel-yel tim. Dapat diwakilkan pada pembicara 1 atau tiap peserta dalam satu tim memperkenalkan diri. Lalu penyampaian topik. Setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 3 menit. Penyampaian pernyataan topik dilakukan oleh pembicara 2 masing-masing tim. Ketiga adalah debat 6 menit pertama. Setiap tim mengomentari argumentasi tim lain selama 3 menit. Misalnya tim pendukung mengomentari argumentasi tim penyandang selama 3 menit dan seterusnya. 25 menit berikutnya diberi waktu untuk saling mengomentari atau menyanggah. Tugas ini dapat dilakukan oleh pembicara 1, pembicara 2, ataupun pembicara 3. Masing-masing tim juga, tim yang cepat akan mendapatkan kesempatan bicara lebih banyak. Bicara dapat digunakan untuk memberikan komentar, sanggahan, atau pernyataan bukan celahan. Masuk pada ronde simpulan, setiap tim memberikan ungkapan penutup terdapat pernyataan topik sesuai dengan posisinya selama 1 menit. Tugas ini dilakukan oleh pembicara 3. Selanjutnya, saya persilakan kepada anggota setiap tim untuk memperkenalkan diri serta menampilkan yel-yelnya. Perkenalan dimulai dari tim afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anu Muhammad Insan Kade sebagai pembicara 1. Saya Nisha Priya sebagai pembicara 2 dan saya Niken Regina sebagai pembicara 3. Kami akan menunjukkan yel-yel dari tim kami. 2, 3. Kami afirmasi, kami siap demokrasi ini. Jadi mari dukung kami untuk menang debat ini. Tim afirmasi bisa hebat, Luar biasa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah tim oposisi. Kami persilakan untuk tim oposisi memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Jana, saya sebagai pembicara ke-1 di tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Siti Fania Syafira sebagai pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Syafa Nasiza sebagai pembicara 3. Biar lebih semangat, kami akan menunjukkan yel-yel dari kami. 1, 3. Kita beri tepuk tangan untuk kedua tim terlebih dahulu. Debat bahasa Indonesia dengan mosi penggunaan bahasa asing menurunkan rasa nasionalisme. Telah dimulai, kami persilakan untuk tim afirmasi menyatakan pernyataan topik dalam waktu 3 menit. Tim afirmasi kami persilakan. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi terhadap pernyataan topik tersebut. Kami setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Kenapa saya bisa mengatakan hal seperti itu? Kebanyakan seseorang yang menggunakan bahasa asing dalam kesehariannya itu juga akan berpengaruh pada gaya hidup atau pola pikirnya. Digunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa, melemahkan semangat kebangsaan dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat Sumpah Pemuda. Tidak menghargai jasa para pahlawan yang dulunya memperjuangkan bahasa Indonesia, sehingga diikrarkan pada
Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, Ikrar ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi, kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tetap setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Tidak ada argumen lagi, kita lanjut ke tim selanjutnya. Untuk tim oposisi, waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Menyalahkan bahasa asing sebagai pemicu penurunan rasa nasionalisme, saya tidak setuju, sebab berkurangnya tergantung dari individunya. Bila dia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, tentu tidak akan terkikis rasa nasionalismenya, hanya karena menggunakan bahasa asing dalam kesehariannya. Dalam seminar nasional, strategi pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Universitas Terbuka Tangerang Selatan pada Sabtu 12 Januari 2013, Muhammad Nuh mengatakan bahwa salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi menghapuskan RSBI adalah penggunaan bahasa asing. Padahal, menurut saya tidak ada kaitannya dengan rasa nasionalisme. Penyampaian pernyataan topik dari setiap tim telah dipresentasikan masing-masing tim. Selanjutnya, dalam waktu 6 menit pertama, setiap tim dipersilakan mengomentari argumentasi tim lain selama 3 menit. Pernyataan topik dari tim afirmasi selama 3 menit dipersilakan. Waktu dimulai dari sekarang. Menggunakan bahasa asing di Indonesia otomatis akan menurunkan rasa budaya ketimuran dalam dirinya. Contohnya adalah Dikbud Jessica Iskandar. Dia memang restoran, tapi dia tinggal di Indonesia dan dia kesehariannya menggunakan bahasa Inggris atau campur Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan simbol nasionalisme dan identitas kebudayaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Jika tidak ada argumen lagi, kita lanjut ke tim selanjutnya. Pernyataan topik dari tim oposisi selama 3 menit dipersilakan. Waktu dimulai dari sekarang. Menanggapi dari tim afirmasi, yaitu tentang public figure Jessica Iskandar, bahwasanya bahasa dicampur-campurkan, maka akan dicontohkan kepada anak-anak yang dimana bahasanya akan dicampur-campurkan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Justru itu, jika dari anak-anak sudah belajar mencampur-campurkan, maka nanti kedepannya dia akan sudah terbiasa mengenai persaingan di era globalisasi ini. Nah, di era globalisasi ini, konektivitas merupakan sebuah hal yang fundamental. Bahasa dijadikan sebagai alat utama yang menghubungkan beragam pikiran manusia. Dalam dunia perekonomian, orang yang menguasai banyak bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan Mandarin, memiliki peluang kesuksesan lebih besar dibandingkan dengan yang hanya menguasai satu bahasa saja. Begitu pula dengan papan petunjuk yang ada di dalam jalan-jalan. Sebab Indonesia pasti banyak turis yang akan datang. Maka dari itu, turis yang tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia. Turis itu menganggapnya bahwasanya bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris. Maka dari itu, kita tidak bisa menyalahkan hanya dari satu sudut pandang saja. Waktu 25 menit ke depan diberi waktu untuk saling menganggap dan mengomentari. Dimulai dari tim afirmasi. Baik, saya akan menyanggah argumentasi dari tim oposisi. Melihat kasus ini, banyak anak muda yang berkomunikasi menggunakan bahasa slang atau bahasa campuran. Contohnya pada kolom postingan atau komentar di medsos yang berisi caption berbahasa Inggris dan Indonesia. Hal inilah yang membuat generasi abad ke-21 ini kurang dalam mencintai bangsa dan bahasa negara sendiri. Tindakan yang melemahkan bahasa Indonesia harus dihindari karena dapat membuat bahasa Indonesia kehilangan identitasnya sebagai bahasa bangsa negara. Tapi kembali lagi tergantung bagaimana bahasa itu digunakan. Jika untuk hal yang positif seperti untuk membangun bangsa itu sangat baik, tetapi jika digunakan hanya menggunakan Tetapi jika digunakan hanya menunjukkan eksistensi agar terlihat lebih dari yang lain, itu merupakan hal yang salah. Indonesia tenggelam hanyutkan zaman. Tadi buku ini bahasa Inggris asing juga sangat dibutuhkan. Namun ini tak lantas berarti kalau bahasa Indonesia tak lagi
keren dan dikurangi demi alasan untuk menjadi lebih jauh. Terima kasih. Saya akan menyanggah mengenai eksistensi. Memang jika digunakan dalam sarana eksistensi kurang baik, namun itu akan mengajak bahwasanya orang lain akan lebih ingin dalam menggunakan bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris itu manfaatnya sangat luar biasa bagi kehidupan selanjutnya di dalam negara kita. Umum, nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Singkatnya, nasionalisme dapat disebut sebagai rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun Mengenai manfaat yang besar bagi negara kita, bisa disebutkan apa manfaat yang besar tersebut? Asing yang sangat berdampak dalam perkembangan bahasa Indonesia. Rakyat Indonesia semakin lama kelamaan akan lupa bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatuan bangsa. Anak-anak mulai menganggap rendah bacaan Indonesia. Lama kelamaan rakyat Indonesia akan sulit mengutarakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mampu mengurangi semangat nasionalisme dan sikap pada bahasa dan budaya sendiri. Bahasa Indonesia sekarang ini sudah mulai kehilangan identitasnya, mulai dipandang sebelah mata oleh berbagai kalangan. Bahkan ada yang mengakui bahwa dengan bahasa Indonesia dan dirinya dianggap jago, padahal sepertinya yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia termasuk ke dalam aspek kebudayaan, dan budaya itu mencontohkan nasionalisme suatu negara. Menjawab dari beberapa manfaat mengenai Indonesia ini begitu sangat amatlah besar, karena kan sekarang komunikasi itu luas, tidak hanya dari negara itu saja. Maksudnya kita juga membutuhkan keterampilan dalam bercakap berbahasa asing untuk memajukan di mana pekerjasamaan itu nyata atau berkembang karena keterampilan kita dalam bercakap berbahasa asing tersebut. Dan kami tidak setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan rasa nasionalisme yang kurang. Karena dengan mencoba berbahasa lain, banyak warga negara Indonesia yang ditambah pengetahuannya, bertambah kosakatanya, dan itu jelas tidak akan menghilangkan rasa cinta seseorang terhadap negara aslinya. Kembali lagi, hal tersebut itu kembali ke dalam individual kita masing-masing. Memang itu memicu bertambahnya wawasan bahasa asing dan bisa digunakan komunikasi bilateral antar dua negara atau komunikasi internasional, tapi menggunakan bahasa tersebut kurang tepat bisa digunakan dalam acara tersebut. Tapi acara resmi, baik Undang-Undang 24 tahun 2009 berisi ketentuan tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja menggunakan negara. Kita tidak bisa menyalahkan hanya dengan satu sudut pandang saja. Kita juga harus memandang sudut pandang lainnya. Bahwasanya pentingnya bahasa Inggris ataupun bahasa asing dapat melanggar undang-undang seperti yang Anda katakan tadi. Negara atau komunikasi internasional. Tapi penggunaan bahasa tersebut kurang tepat. Bisa digunakan dalam acara tersebut seperti acara resmi dari pertemuan antar negara. Tapi apakah layak atau umum jika dikatakan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Mengenai hal ini, semua ini pasti ada porsinya masing-masing. Kita harus mengetahui bahwasanya di mana kita harus menggunakan bahasa asing, di mana kita harus menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan bisa disebutkan contoh acara apa saja yang mengharuskan kita menggunakan bahasa Indonesia sedangkan kita sudah hidup di dalam era globalisasi ini. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang akan disampaikan yang disampaikan di dalam negeri. Terima kasih. Lalu bagaimana acara rapat tersebut jika dihadiri dalam masyarakat luar negeri? Seperti yang kita tahu sendiri, terima kasih. Seperti yang kita tahu sendiri bahwasanya acara ini tidak hanya melibatkan dalam satu lingkup saja, pastinya juga melibatkan beberapa lingkup luar negeri lainnya. Silakan bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Masyarakat luar negeri juga tidak selalu mengetahui bahasa kita. Nah, itu pentingnya kita Tidak, terima kasih. Nah, itu pentingnya buat kita untuk belajar bahasa asing itu untuk memperluas pengetahuan kita jika terjadi seperti itu. Silakan. Lalu Anda sadari penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan pemerintahan hingga bisnis sudah menjadi kewajiban. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara yang diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan tidak dimaksud penggunaan bahasa. Silakan. Jika tadi Anda menyebutkan isi dan undang-undang jika tadi Anda menyebutkan beberapa ketentuan mengenai undang-undang, bisa disebutkan apa isi dalam undang-undang tersebut? Namun, itu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jadi, itu sudah menjadi ketentuan yang mutlak. Baik, waktu telah habis. Sebagai penutup debat, tim oposisi, baik, untuk pembukaan telah selesai, kami persilakan dari tim afirmasi untuk Dalam masyarakat. Karena fungsi dari penguasaan bahasa asing hanya untuk kepentingan dalam meningkatkan karir, melanjutkan studi, ataupun menambah wawasan. Sedangkan fungsi dalam kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa penghubung dan bahasa pemersatu, selebihnya menggunakan bahasa nasional yang diperluas pada daerah masing-masing. Namun, di sini bukan berfokus pada pelarangan mempelajari bahasa asing, akan tetapi dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari akan lebih disarankan dan lebih mencintai bahasa nasional serta bahasa daerah untuk terus digunakan dalam interaksi sehari-hari. Penggunaan bahasa asing hanya digencarkan saja untuk kepentingan dan dalam ranah akademis, pekerjaan, dan kerja sama saja. Sebagai penutup debat, tim oposisi kami persilakan untuk menutup debat waktu dimulai dari sekarang. Kami tegaskan sekali lagi bahwa saya tetap tidak setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan rasa nasionalisme seseorang. Terima kasih. bahasa Indonesia dengan mosi penggunaan bahasa asing menurunkan rasa nasionalisme telah selesai. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.